Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandika Rehananu Arfian. Di sini saya ingin membawakan materi yang berjudul Bacillus anthracis. Antraks adalah penyakit zoonosis, terutama menginfeksi herbivora dan jarang pada manusia. Agen penyebabnya adalah bakteri Bacillus anthracis, yang termasuk genus Bacillus. Siklus antraks yaitu manusia bisa tertular dari bakteri antraks. Umumnya itu kan bakterinya tersebut itu bisa hidup di dalam tanah. Sedangkan hewan sapi dan domba itu memakan rumput-rumputan. Jadi sehingga ketika rumput-rumputan itu dimakan oleh sapi ataupun domba yang terinfeksi bakteri antraks, kemudian manusia itu bisa tertularnya dari terkontaminasi langsung, memakan dagingnya, ataupun menghirup melalui saluran pernapasan. Nanti setelah ini ada video yang menjelaskan tentang beberapa dari bakteri antraks tersebut. Penyakit antrak kembali menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia. Antrak, yang disebabkan oleh bakteri spesies Bacillus anthracis, dapat menimbulkan efek yang mematikan pada manusia dan hewan. Penularan penyakit ini bisa melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau melalui paparan terhadap spora bakteri yang ada di lingkungan. Gejala awal yang muncul pada manusia meliputi demam tinggi, sesak napas, nyeri dada, serta pembengkakan dan luka yang berwarna hitam pada kulit. Untuk mencegah penyebaran antrak, langkah-langkah seperti vaksinasi, pengendalian hewan, serta pengawasan ketat terhadap produk-produk yang berpotensi terkontaminasi menjadi sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pencegahan penyakit antrak melibatkan serangkaian langkah yang penting untuk mengurangi risiko penularan dan perlindungan terhadap infeksi. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil antara lain. Pertama, vaksinasi. Vaksin antrak tersedia untuk melindungi manusia dan hewan dari penyakit ini. Menerima vaksin antrak dapat memberikan perlindungan yang signifikan terhadap infeksi. 2. Pengendalian hewan. Penting untuk mengawasi dan mengendalikan hewan yang berisiko terinfeksi antrak, seperti ternak. Tindakan seperti pemantauan kesehatan hewan, isolasi hewan yang sakit, dan pemusnahan yang tepat terhadap hewan yang meninggal akibat penyakit antrak dapat membantu mencegah penyebaran bakteri. Ketiga, bersihan dan sanitasi. Menjaga kebersihan lingkungan adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran bakteri antrak. Membersihkan dengan tepat dan mendisinfeksi area yang mungkin terpapar bakteri sangat penting. Keempat, perlindungan kerja. Bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap kontak dengan Bacillus anthracis, penggunaan perlindungan kerja yang tepat seperti masker respirator dan pakaian pelindung sangat penting untuk mencegah infeksi. Kelima, pengawasan produk. Produk yang berasal dari hewan seperti daging, bulu, dan tulang harus diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa mereka bebas dari kontaminasi bakteri antraks sebelum dikonsumsi atau digunakan. Mari kita mulai. Apa itu Bacillus anthracis? Bakteri patogen penyebab penyakit antraks. Asal namanya, anthracis berasal dari bahasa Yunani. Antraks yaitu batu bara, merujuk pada penghitaman kulit pada korban. Lalu, apa itu penyakit antraks? Antraks adalah penyakit infeksius menular pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang membentuk spora. Morfologi koloninya sendiri non-hemolitik pada agar darah. Koloni besar berwarna putih keabu-abuan, tidak beraturan, tapi koloni seperti putih telur kocok. Ini adalah contoh gambar hewan dan manusia yang terinfeksi bakteri Bacillus anthracis atau penyakit antraks. Pada sapi sendiri biasanya terjadi pembengkakan di bagian leher, sedangkan pada manusia munculnya benjolan kemerahan di kulit yang terasa gatal dan perih dengan bagian tengah berwarna kehitaman. Nama bakteri Bacillus anthracis yaitu kingdom bernama Bacteria, phylum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Bacillales, famili Bacilliaceae, genus Bacillus, spesies Bacillus anthracis. Lalu ciri-ciri bakteri anthracis sendiri yang pertama yaitu bakteri ini merupakan bakteri gram positif dan bersifat aerob, tidak memiliki alat gerak atau motil, bersifat patogen, berkapsul dan tahan asam. Dinding sel bakteri merupakan polisakarida somatik yang terdiri dari N-asetilglukosamin dan D-galaktosa. Gejala penyakit antraks. Antrak kulit terjadi pada permukaan lengan atau tangan, sering diikuti pada wajah dan leher. Timbul pabul-puntik 1-7 hari setelah masuknya spora lewat luka. Pada awalnya itu akan terlihat seperti gigitan serangga. Papul berkembang dengan cepat menjadi vesikel, kemudian pastul akhirnya menjadi ulkus nekrotik. Khas lesi berdiameter 1-3 cm dan memiliki eskar hitam di tengah. Timbul edema limfangitis, limfadenopati, dan gejala sistemik.
Eskar akan berkembang penuh menjadi kering, lusen dan terpecah-pecah setelah 7-10 hari. Antraks saluran pencernaan. Gejala awalnya mual muntah, tidak nafsu makan, rasa sakit perut yang parah, suhu tubuh meningkat, konstipasi lalu diare akut berdarah, hematemesis, toksemia, shock dan meninggal biasanya kurang dari 2 hari. Selanjutnya, antraks saluran pernapasan. Perlu diketahui, antraks saluran pernapasan sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi, biasanya akibat dari perluasan tipe kulit karena menghirup udara yang mengandung spora antraks. Gejala yang dialami oleh penderita biasanya dimulai dengan lesu, lemah, subfebril, dan batuk-batuk non-produktif seperti tanda-tanda bronkitis. Lalu mendadak dyspnoe, cyanosis, stridor, gangguan respirasi berat, shock, dan meninggal biasanya kurang dari 24 jam. Pencegahannya melibatkan beberapa langkah termasuk vaksinasi pada hewan ternak, isolasi hewan yang sakit, pembersihan dan disinfeksi lingkungan, serta penggunaan antibiotik pada hewan yang terinfeksi dan orang yang terpapar. Antraks dapat diobati dengan antibiotik seperti vancomycin, ciprofloxacin, doxycycline, erythromycin, penisilin, tetracycline, streptomycin, dan chloramphenicol. Sekian penjelasan materi Bacillus anthracis dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.